Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan cerita tentang kimia forensik yang berjudul Sisi Lain. Sebelum melanjutkan ke cerita, berikut anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Rofif Nurfaizi, Ikna Aulia, Tias Ayu Mustanam, Yemi Manova, Gita Nurani, Jihan Puspitasari, Dewi Anggraini, Griselda Dwi Anggraini, Mita Mesa Fitri. Gadis yang mati bunuh diri masih meninggalkan misteri, ditambah kasus baru yang kembali menambah beban hari-harinya. Seorang gadis berusia 18 tahun adalah seorang mahasiswa dan dia sering dibuntuti oleh seorang pria yang sebenarnya ia juga mengenalnya. Sang pria adalah sosok yang sering mengajaknya untuk makan bersama, tapi karena tidak terlalu dekat, jadi ia selalu menolaknya. Pria tersebut sering mengajak sang gadis dengan cara seperti membuntut, namun karena lengah dengan kelakuan pria itu, gadis pun menolak dengan kata-kata kasar. Pada suatu waktu, sang gadis mau menerima ajakannya dikarenakan sang pria beralasan bahwa itu adalah ajakan terakhirnya. Namun, kejadian naas terjadi. Sang gadis ternyata sudah merenggang nyawa di kamar kosannya. Kakak korban mendatangi kosan dan menemukan adiknya sudah tewas tergantung dengan sebuah tali. Dan kakak korban langsung menelpon polisi. Polisi menerima telepon dari kakak korban, kemudian mengirim tim ke TKP untuk melakukan olah kejadian. Anita dan Bahri merupakan tim forensik yang diutus datang untuk olah TKP dan melakukan penyidikan terhadap mayat sang gadis. Setelah dilakukan penyidikan, kedua tim mengumumkan bahwa kejadian yang menimpa sang gadis ini adalah murni bunuh diri karena tidak ditemukan bukti adanya pembunuhan. Ketika hendak beranjak pergi dari TKP, Anita dan Bahri ikut menaiki mobil sang ketua tim. Ketua telah masuk ke dalam kendaraan terlebih dahulu. Anita duduk di samping kemudi dan Bahri masuk melalui pintu belakang. Saat Bahri membuka pintu, ia tidak sengaja melihat ada jepit rambut wanita yang tergeletak pada pojok bawah kursi dekat pijakan kaki. Bahri sedikit bingung, namun ia teringat akan suatu hal. Seperti tidak asing dengan jepitan tersebut. Bahri buru-buru mengambil jepit rambut tersebut menggunakan tisu, lalu masuk ke dalam mobil dan sejenak terdiam. Karena tidak ingin dicurigai, ia mengurungkan niatnya untuk menanyakan hal ini kepada ketua. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengambil jepit tersebut untuk dibawa ke laboratorium dan melakukan pengujian. Pada keesokan harinya, ternyata terjadi kasus lagi dengan pola yang tidak asing. Anita dipanggil untuk menyelidiki TKP. Anita bergegas bersama tim kepolisian yang menyidik TKP. Namun, di saat bersamaan juga, Bahri tidak kelihatan hadir di hari itu. Anita mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Ternyata, Bahri yang meninggal di TKP. Anita datang ke TKP dan menemukan darah pada ID card Bahri yang ia temukan di bawah meja. Lalu dianalisis di lab dan dicocokkan dengan DNA Bahri, yang ternyata tidak menunjukkan adanya bekas luka dan hasil lab menunjukkan ternyata darah itu bukan milik Bahri. Anita merasa janggal pada kematian temannya, sehingga ia terus melakukan penyidikan di kediaman Bahri. Ditemukan jepit rambut pada kantong pakaian Bahri, kemudian ia membawanya ke lab. Ternyata DNA rambut dari jepit rambut yang ditemukan Bahri menunjukkan bahwa DNA-nya sama dengan DNA gadis 18 tahun. Dan pada akhirnya
Anita bersama dengan tim mengetahui bahwa ini semua bukanlah kasus bunuh diri. Sang gadis 18 dan Bahri dibunuh oleh orang yang sama. Lalu, siapa pembunuhnya? Dari pola kasus dan petunjuk-petunjuk yang ada, Anita mengambil kesimpulan bahwa sang pembunuh adalah ketua tim forensik. Motif. Ketua tim forensik ternyata menaruh hati pada sang gadis. Namun ditolak dengan sikap yang kasar. Hal itu membuat ketua marah. Pada hari itu, sang gadis dibunuh dengan cara dicekik. Kemudian jasadnya digantung seolah itu adalah bunuh diri. Bahri menemukan penjepit rambut yang terdapat beberapa helai rambut dalam mobil ketua. Bahri ingin menganalisis temuannya tapi diketahui oleh ketua. Kecurigaan Bahri membuat ketua waspada terhadapnya. Bahri dibunuh karena dia ingin mengungkap pembunuhan sang gadis oleh ketua. Hasil analisis darah dari ID card Bahri menunjukkan bahwa darah itu bukan milik Bahri. Anita mencocokkan dengan DNA ketua yang diambil dari air liur yang tertinggal di gelasnya. Bahri melakukan perlawanan menggunakan ID card-nya dan darah si ketua tidak sengaja tertinggal di ujung ID card Bahri. Untuk pengambilan sampel rambut diangkat menggunakan pinset dan dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label. Rambut diperiksa dari akar ke ujung dengan perbesaran 40 kali sampai dengan 250 kali. Kemudian dijabarkan dan dibandingkan dengan penemuan di TKP. Ditemukan karakteristik mikroskopik yang sama, maka dapat berasal dari orang yang sama. Untuk cara pengambilan sampel air liur, yaitu sepotong bahan dari benda yang terkena noda air liur disimpan di dalam tabung tes. Kemudian, masukkan 3-4 mili air salin, lalu rendam selama kurang lebih 12 jam, diberi label sebagai ekstrak. Dari ekstrak, 0,5 mili diambil lalu disimpan dalam tabung reaksi yang lain dan sisanya 3,5 mili disimpan dalam inkubator di 37 derajat Celcius selama setengah jam. Setelah keluar dari inkubator, 0,5 mili ekstrak ditambahkan. Lalu, tambahkan 0,75 mili asam sulfat dan 0,25 mili natrium tungstat. Larutan ini disentrifuse selama 10 menit. Lalu, 2 mili tembaga sulfat basa ditambahkan. Larutan ini disimpan selama 10 menit dalam air mandi mendidih. Kemudian, larutan siap untuk diperiksa. Yang menjadi target uji DNA dari sampel air liur ini adalah sel-sel yang terdapat di dalamnya. Sel ini masuk ke saliva karena aktivitas lingkungan rongga mulut. Dan untuk pengambilan sampel darah, menggunakan sarung tangan, kemudian darah kering dikerik menggunakan alat kerik yang tajam dan bersih, lalu ditampung pada sehelai kertas putih. Jika darah tipis dan sulit dikerik, dapat menggunakan kain putih yang dibasahi aquades, lalu ditekan pada permukaan bercak darah. Pada beberapa kasus forensik, penting sekali identifikasi golongan darah dalam kaitannya dengan kecocokan golongan darah pada barang bukti korban atau pelaku. Dalam hal identifikasi korban, seringkali tidak dapat ditegakkan melalui metode konvensional, sehingga diperlukan cara identifikasi forensik melalui analisis DNA. Terima kasih atas perhatiannya. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.